warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nabilah Rahma. Saya seorang mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 4. Di sini, saya akan berpendapat mengenai media penyiaran saat ini dan digitalisasi penyiaran. Mari kita simak videonya. Media penyiaran televisi dan radio merupakan media komunikasi massa selain media cetak seperti koran dan majalah. Tayangan media massa seperti televisi sudah sangat beragam, bahkan beberapa stasiun mengkhususkan tayangannya pada kategori tertentu. Ada yang terfokus pada politik dan berita aktual, ada yang terfokus pada hiburan seperti sinetron dan film-film, ada juga yang terfokus pada pendidikan. Tetapi tidak semua televisi mendidik, mereka lebih memilih menayangkan acara yang dapat meningkatkan rating mereka. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, cukup dengan benda kecil yang pipih, kita bisa mengetahui berbagai macam informasi dari belahan bumi manapun, kapanpun, dan dimanapun. Oleh karena itu, kini banyak lembaga-lembaga penyiaran di Indonesia yang juga menyiarkan program mereka melalui internet. Tentunya untuk meningkatkan rating mereka, karena sebagian besar kalangan milenial lebih suka mencari tahu segala informasi atau mencari hiburan melalui internet. Nah, hal ini yang disebut dengan digitalisasi penyiaran. Apa itu digitalisasi penyiaran? Digitalisasi penyiaran adalah proses alih format media dari bentuk analog ke bentuk digital. Hal demikian karena analog dinilai sudah tidak lagi sejalan dengan kemajuan zaman yang menuntut serba sempurna, ringkas, dan cepat. Digitalisasi penyiaran membawa banyak manfaat, di antaranya, yang pertama, efisiensi penggunaan spektrum frekuensi. Yang kedua, efisiensi infrastruktur industri penyiaran. Yang ketiga, menghemat biaya listrik sebesar 94%. Yang keempat, peningkatan kualitas siaran. Yang kelima, menumbuhkan prinsip diversity of content. Yang keenam, mempertahankan prinsip diversity of ownership. Televisi digital telah diterapkan di banyak negara di dunia, di antaranya seperti Australia, Amerika, Jerman, Belanda, Inggris, dan Jepang. Begitupun dengan radio, pergeseran radio ke digital atau yang diistilahkan dengan digital audio broadcasting telah diterapkan oleh banyak negara pula, seperti Swedia, Singapura, India, dan Arab Saudi. Namun, digitalisasi penyiaran pun memiliki kekurangan, di antaranya yang pertama, kendala operasional dalam proses migrasi total dari analog menuju digital. Yang kedua, kadang masih muncul gangguan siaran berupa cliff effect dan blank spot. Yang ketiga, bagi LPS atau lembaga penyiaran swasta, dalam jangka pendek digitalisasi mengakibatkan kerugian secara teknis. Dan yang keempat, teknologi penyiaran digital menuntut keahlian khusus penggunanya dalam mengoperasikan alat, terutama jika terjadi kerusakan. Lalu, bagaimana dengan proses digitalisasi penyiaran di Indonesia? Hingga saat ini, digitalisasi penyiaran di Indonesia belum memiliki dasar hukum dalam bentuk undang-undang, dan regulasi penyiaran pun belum kuat. Sebenarnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo telah merencanakan dan menyiapkan operasional digitalisasi penyiaran secara bertahap. Kominfo menargetkan penyiaran televisi secara analog dan digital dapat terlaksana secara bersamaan di seluruh Indonesia pada tahun 2021. Memang, migrasi dari analog ke digital memerlukan perencanaan dan persiapan yang matang. Maka menurut saya, pemerintah harus segera mengesahkan undang-undang penyiaran yang baru agar dapat mengakomodasi regulasi penyiaran digital. Negara-negara di Asia Tenggara sudah banyak yang menerapkan digitalisasi penyiaran. Maka seharusnya digitalisasi penyiaran secara menyeluruh harus diterapkan di Indonesia, karena kita sudah memasuki era industri 4.0, sehingga Indonesia akan sangat tertinggal dan terisolasi dari penyiaran internasional jika tidak menerapkan digitalisasi penyiaran. Oleh karena itu, pemerintah dan para praktisi komunikasi hendaknya melakukan sosialisasi televisi dan radio digital kepada masyarakat.
termasuk memperhatikan alat-alat penunjangnya untuk konsumen, seperti decoder terkait pendistribusiannya dan cara penggunaannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.